kurang semangat. Salam. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Sebelum kita memasuki ibadah, saya mau ada sedikit hal-hal yang mungkin untuk kita lebih hormat lagi kepada Tuhan. Kita hati kita itu kalau mau datang ke hadirat Tuhan, kita hindari dulu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi minggu kemarin ada juga ini perempuan pula ini. Jadi ini jangan terjadi. Ini mohon maaf nih. Hadirat Tuhan itu sungguh kudus. Jadi jangan kita kotori dengan apa yang membuat diri kita itu menjadi kotor. Jadi ini perempuan kemarin HP nonton dalam gereja ini. Perempuan ini mungkin ada teman-temannya ini. Tapi saat ini dia tidak ada di sini. HP itu nonton film orang miskin. Paham kan? Kalau bilang itu menonton film orang miskin. Ini saya kalau bisa menangis saat ini. Kalau seperti itu rasanya tidak ada lagi harga Tuhan itu. Dan ketika tadi saya mau masuk gereja juga ada seorang pemuda, dia pakai minimum celana pendek, sendal, datang ke gereja. Entah dia Kristen atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau dia masih masuk saat ini memaksakan dirinya dan memakai celana pendek, terus tidak menghargai Tuhan, ini mohon maaf. Agar kita selalu menghargai Tuhan di sepanjang hidup kita, di dalam setiap napas hidup kita, kita menghargai Tuhan. Jadi kalau dirinya juga saat ini memaksakan dirinya datang untuk beribadah kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Biarlah dirinya itu mengakui dirinya bahwa aku harus menghargai lagi Tuhan. Bertobatlah sehingga hidup kita boleh diberkati Tuhan sepanjang hidup kita sampai Tuhan menjemput kita. Jadi ini mohon kepada ini terutama kok pemuda ini, pemuda kita ini, masa depan itu ada di tangan kalian. Kami ini sebentar lagi sudah landing. Jadi saat kalian muda ini, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan agar hidupmu itu bisa diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, ya itu merupakan suatu amaran lah. Amaran itu pemberitahuan agar kita lebih lagi menghormati Tuhan. Terutama kita pada saat ibadah, kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan kondisi badan kita ini secara fisik baik di hadapan Tuhan. Tidak ada salahnya kita datang kepada Tuhan itu dengan kondisi yang hormat. Jangan seperti datang kita ke kamar mandi, ke WC. Sedangkan ke kantor saja kita berupaya supaya diri kita ini rapi. Ini kita mau datang kepada Tuhan, kita harus rapi. Amin. Amin. Jadi ini agar dapat kita perbani di dalam kita beribadah. Baiklah, sebelum kita beribadah, mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami beroleh kasih-Mu yang luar biasa. Kami beroleh napas hidup dan kesehatan, sehingga kami boleh sampai di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan puji-pujian, penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Untuk itu Tuhan, kami orang berdosa. Layakkan kami Tuhan untuk dapat hadir dalam hadirat-Mu,
sehingga kami boleh memperoleh sukacita di dalam hadirat Tuhan, sehingga kami boleh damai sejahtera dalam menjalankan hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan puji syukur. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat saudara untuk bangkit berdiri. Kita mempunyai kekuatan dan mazmur Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Tak satu pun
dapat memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Walau dalam bahaya pun tidak satu pun yang membiarkan kita. Tuhan tetap menolong kita. Haleluya. Apa yang
baik itu dalam percobaan, baik itu dalam penderitaan, baik itu dalam hanya. Sekali kami dalam bahaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Dan kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau lebih lagi memuji-Mu di tempat ini. Bersuka cita, bersorak-sorai, memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Selamat untuk lagu ini kita undang untuk bangkit berdiri. Kita boleh masuk ke situ. Amin. Haleluya.
Indonesia Raya. Jawab tangan. Kita pasti berdiri. Itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat ini kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Manis benar. Tuhan mau mendengar puji-pujian kita sehingga manis dengan oleh Tuhan. Haleluya.
anak muda nih. Shalom. Tuhan memberkati. Saudara, mengenai tadi yang disampaikan tentang pakaian. Satu hari ada seorang pemuda menemui pendeta Billy Graham. Billy Graham ini kita tahu pendeta penginjil yang terkenal dan salah satu penasihat presiden. Umurnya cukup panjang, pengalaman yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Billy Graham adalah Tuhan yang terkenal. Seorang pemuda datang dan bertanya kepadanya. Jadi kita tahu Amerika memang paham liberal, pakaian, ekspresi, semua dilakukan secara bebas, ya kan? Suatu hari dia bertanya, Pastor, kenapa engkau tak melarang orang? Kenapa banyak orang ke gereja dengan berbagai macam pakaian? Ada yang sopan, ada yang tidak sopan, ada yang kurang bahan, ada yang kurang yang you can see, I can see, all you can see. Ya tahu saudara kan banyak pakaian warna di gereja, gitu. Banyak pakaian. Terus apakah berdosa? Apakah salah? Di si Hamilton ini bilang, kalau seorang hakim, dia akan berpakaian hakim. Kalau dia seorang tentara, maka dia akan berpakaian seperti seorang tentara. Kalau dia seorang polisi, tentu pakaian seperti polisi. Kalau dia pramuka, tentu dia berpakaian pramuka. Nah, tanya anak-anak yang kuliah punya pakaian amatir. Anak SD punya pakaian. Anak SMP punya seragam. Jadi di gereja saya akan melihat siapa yang datang ke gereja sebagai anak raja di atas segala raja. Seorang raja tentu berpakaian raja. Seorang anak raja, seorang anak Tuhan, dia akan datang berpakaian seperti seorang anak Tuhan. Amin. Saudara, nah, terjemahkan di hati masing-masing. Jadi saudara yang dikasih, kita boleh menganut paham. Yang penting hati. Oh, banyak orang sekarang. Yang penting kan hati. Saudara, kalau bilang hati hanya untuk menutupi kebebasan, sehingga tidak bisa Tuhan membedakan mana yang anaknya dan mana yang bukan anak. Saya punya banyak hamba sekarang dengan gaya. Kalau kita lihat di YouTube kan banyak gaya pendeta komunitas. Ya, ada yang pakai baju kaos dalam, pakai tupis gitu ya, pakai jaket di luar. Kalau kita lihat pemimpin pujian, nah saya tahu lah gereja pasti dari sini. Di gereja pemimpin pujian singers juga pakaiannya pakai celana panjang. Nah, saya selalu bilang, pakaian itu menentukan engkau anak siapa. Ya, sedangkan kita hamba Tuhan sedang bekerja untuk Tuhan. Tapi dengan gaya bebasnya sekarang orang bebas. Nah, ada satu-satu. Saudara, nah saya sempat share itu ke beberapa. Australia kita tahu ada seorang yang namanya Darwin Wilson. Itu Australia pikirannya jauh lebih liberal dari kita. Tapi begitu mereka berdiri di mimbar gereja, itu Wilson pakai baju gaun. Pakai baju gaun. Padahal dia orang bule.
karena dia tahu dia anak siapa. Dia sedang berhadapan dengan siapa. Nah, jadi kita semua harus cerdas. Rohaninya itu harus cerdas. Amin. Nah, kemarin juga saya protes sama istri saya. Saya nggak perlu sebut gerejanya, tapi ada di YouTube. Mungkin berapa banyak? Ada yang mimpin puji-pujian cowok sama cewek begitu. Sedang kebaktian begini, nyanyi kayak di panggung. Terus dia berhadapan muka dengan muka berbanyak nyanyi cewek. Saya kayak siapa itu anak dengan istrinya gitu, nyanyi berdua. Nah, saudara, nah kalau kita nggak rajin baca Alkitab, nah apa yang ada di panggung gereja, nah, orang akan tiru. Hal itu sama sekali nggak ada benarnya. Ngapain dia nyanyi coba berhadapan-hadapan atau sedang memimpin ibadah seperti panggung? Ya, mari kita cerdas. Makanya saya selalu sarankan kita baca. Kalau saudara panggung gereja sekarang nggak ada beda dengan panggung organ, lampu ya pakai layar. Saya pernah tanya itu layar ratusan juta. Apalagi layar yang gede itu yang seperti di BRJ itu, panjangnya bisa sampai 20 meter. Gereja sekarang. Jadi kalau kita nggak punya basic hubungan pengenalan dengan Tuhan, nah kita akan terbawa dengan gaya pakaian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus yang kedua tadi, iblis tidak melarang saudara ke gereja, karena iblis tidak bisa masuk ke gereja. Tidak ada yang bisa melarang iblis masuk ke gereja. Ya, iblis tidak mau saudara memuji, iblis tidak melarang saudara, tapi iblis akan melarang saudara tobat. Bagaimana saudara tidak mau mendengar firman Allah? Bagaimana saudara habisi waktumu dengan HP? Sampai di gereja pun saudara tahu. Dan saya sarankan lebih baik tidak usah ke gereja. Kenapa? Karena engkau akan menularkan kepada orang lain. Di rumah saja, daripada engkau jadi batu sandungan. Gara-gara engkau buka HP terus orang lihat, ya, nah, engkau membuat orang berdosa. Nah, saya sarankan lebih baik di rumah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-19. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang penderitaan. Ya. 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 19, 20 dan 21. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang secara sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, siapa yang mau orang biasa menjadi orang luar biasa? Siapa yang pernah
berdoa supaya dia menjadi orang yang luar biasa. Siapa yang berharap kepada Tuhan, yang pernah ngomong sama Tuhan, yang sudah pernah bicara atau berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan membangkitkan kehidupan kita menjadi selalu bahasa gereja itu apa? Luar biasa, luar biasa. Amin. Nah, kalau saudara pernah berkata begitu, saudara, maka Tuhan akan menyekolahkan saudara. Dan sekolah Tuhan itu namanya penderitaan. Yang paling ditakuti manusia ternyata penderitaan. Karena manusia belum mengerti sebenarnya kasih karunia. Kalau engkau masih takut menderita, engkau masih belum mengerti kasih karunia. Ya, kalau engkau masih selalu Tuhan jauhkan aku dari penderitaan. Nah, ada salah satu pemikiran manusia, kalau dia sudah berbuat baik, kalau hidupnya saleh, hidupnya lurus, dia tidak menyakiti orang, dia tidak menyinggung orang, hidupnya sangat baik, hidupnya sangat lurus. Nah, saudara, ketika dia mengalami penderitaan, dia nggak terima. Kenapa aku menderita? Aku baik. Aku nggak nyakiti orang. Kenapa aku disakiti? Ya, aku tidak melukai orang. Kenapa penderitaan aku? Kenapa Tuhan kasih aku penderitaan? Nah, saudara, ini orang juga belum mengerti. Ya, kalau orang secara sadar karena kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Kembali ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih. Nah, kasih karunia bukan doktrin. Kasih karunia bukan teori. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya menyinggung penderitaan. Kalau menderita karena dosa, menderita karena salah sendiri, ya itu sah-sah saja. Tapi masih banyak orang Kristen berpikir dia tidak pantas menderita karena hidupnya baik. Siapa sudah semakin baik engkau, semakin lurus hidupmu, semakin benar hidupmu, siapa untuk menderita? Halo? Nah, kadang-kadang orang berpikir dia mau ditoleransi. Aku kan sudah baik, aku kan sudah benar. Aku tak pantas mengalami penderitaan ini. Orang berdosa itu yang pantas. Nah, kadang-kadang saudara melihat kenapa orang yang hidupnya menyenangkan, hidupnya tidak menderita. Kenapa yang orang hidupnya baik, lurus menderita? Sehingga orang banyak komplain sama Tuhan. Kalau begitu aku seperti dia lah. Ya kan? Ngapain juga hidup kita benar, lurus, jujur, toh juga menderita. Nah, justru saya heran dalam Kristen begini, dia belum kenal Tuhan. Ayub, Alkitab mengatakan, saleh, jujur, hidupnya benar, menjauhi kejahatan. Menderita dia. Tetapi saudara tahu ya, orang yang biasa, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Waktu Ayub, kita belajar satu dari Ayub. Buka kitab Ayub pasal 1. Ya, nah ini buat anak-anak muda. Ya, jangan mikirin gaya dulu. Ya, kalau siapa kalian menjadi orang yang luar biasa. Ya, untuk apa pintar kalau nggak tahan menderita? Nanti saudara disuruh kerja juga nggak tahan. Ayo
pasal 1. Sebentar saya perlu dapat. Ya. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan apa kurangnya. Terus mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lengkap. Apalagi memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayo sama-sama 2, 3. Sehingga orang itu adalah yang selesai. Nah, apakah itu saudaranya finish sampai di sini? Saudara, kalau engkau yang percaya kepada Tuhan, tidak pantas rasanya Ayub menderita. Ya kan? Kalau saudara nanti baca Ayub terus terjadi perdebatan yang panjang. Sampai kesimpulannya, apa kata Tuhan kepada teman-teman Ayub? Kalian teman-teman Ayub, tidak ada yang berkata benar tentang aku, tentang Allah. Hanya Ayub yang berkata benar tentang Allah. Saudara, sedangkan banyak orang Kristen ketika hidupnya sudah saleh, hidupnya jujur, bahkan tidak pencobaan, dia komplain sama Tuhan. Dia nggak terima pencobaan itu. Dia nggak terima penderitaan itu. Karena merasa orang baik harus terima yang baik juga. Hidup harus lempang lurus, tidak ada masalah. Ini Ayub. Nah, kita tahu, saudara, kalau baca kita kan tahu penderitaan Ayub. Nah, saudara, kita tahu semua bagaimana penderitaan Ayub. Sudahlah anaknya mati ke-10-nya, hartanya dirampas, harta rumah semua tidak ada bekasnya, dan dia pun sakit dengan penyakit yang tidak tersembuhkan. Dia garuk-garuk badannya dengan beling, hancur badannya sampai istrinya bilang, "Hei Ayub, masih bertahankah engkau dengan kesalehanmu?" Kata istrinya, "Matilah kau Ayub, sangkanya Tuhanmu." Hei, kata Ayub sama istrinya, kalau kita bisa terima yang baik dari Tuhan, kita juga harus bisa terima yang buruk dari Tuhan. Nah, saudara, Ayub menderita. Ya, sekalipun hidupnya benar. Tapi apa tujuan penderitaan itu? Kenapa Allah berikan di dalam penderitaan itu ada kasih karunia? Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti apa kasih karunia yang dia dapat dalam penderitaan. Nah, saya kasih contohnya dari Ayub dulu. Ya. Karena banyak orang, saudara, begitu menderita dia tinggalkan Tuhan. Begitu kena masalah dia lupakan Tuhan. Aku rajin pulang ke gereja, toh juga aku menderita. Ya, Ayub pasal 42. Ayat 7, saya mulai dari ayat 7. Ya, nanti kalau soal punya waktu baca di rumah. Ya, supaya saudara tahu tidak mengoreksi pendeta ini korbannya salah apa enggak. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Mu." Saudara, walaupun dia sudah
sudah menderita, dia orang sengsara, dia mengalami aniaya yang tak patut dia terima, dia menderita seharusnya dia tidak menerima penderitaan itu, tetapi Allah sendiri yang bilang, Ayub berkata benar tentang Tuhan. Berapa banyak orang menyangkali Yesus karena masalah. Berapa banyak juga orang berdosa hanya karena ekonomi, kebutuhan dia berbuat dosa. Dengan alasan ekonomi, dengan alasan silap saya manusia biasa. Oh, no. Saudara, Allah berkata, semua sahabat Ayub tidak ada yang berkata benar. Tetapi Ayub walaupun dia menderita, dia mengalami sendiri kesensaraannya yang panjang dan berat itu, dia tidak pernah berkata salah tentang Tuhan. Jadi artinya apa? Itulah kasih karunia. Pernah nggak saudara salah menilai Tuhan? Hanya gara-gara penyakit, hanya gara-gara nikah batal, hanya gara-gara kita melamar kerja ditolak. Saudara, kadang-kadang orang suka merohani-rohanikan. Ada dulu di gereja Pak Yesaya, waktu saya masih di SDPD. Ya, ini seorang pemuda yang rajin. Jadi ketua pemuda rajin kerja di gereja, ngepel, main musiko semua. Ini baik. Nah, dia naksir seorang wanita. Wanita ini cantik, juga aktif di gereja. Terus dia bilang sama Pak Pendeta, oh, aku suka sama dia. Ya kalau kau suka berdoa, kan dibayar dia. Iya, dia mulai rajin berdoa, didoakannya terus, dibawanya dalam baik. Ya melayani baik, kerja baik, kuliah baik, ya anak baik-baik, dekat sama Tuhan, pelayanan. Sampai setelah dia merasa dia sudah puas mendoakannya, supaya ketika aku ungkapkan sarannya, atau lobe-lobe berharap diterima. Saudara, jadi satu hari di gereja berdoa, nanti ada sebuah yang pemuda akan menyatakan cinta. Bila deg-degan ini, siapa cowok yang ungkapin cinta deg-degan? Mau copot jantungnya, masukkan lagi. Ya, yang terbata-bata. Gak tahu dulu Pak Riki bilang. Mana sekarang saya lihat HP saya, kamu cantik, pacaran yuk. Udah masuk hatinya. Jangan ya sekarang. Ya sekarang begitu, nggak perlu berdebar. Tuhan jawab. Ketika aku bilang I love you, wah dia akan gelobok-gelobok seperti ikan kekurangan air. Habislah kebaktian dia. Terus dia bilang perasaan. Ketika dia bilang wanita itu menjawab, I'm so sorry. Aku gak bisa menerima cinta. Yang dia marahin bukan cewek itu. Saudara tahu saya dimarahin. Tuhan yang dimarahin. Kenapa Tuhan tidak terjadi hal ini? Kemana Tuhan itu? Aku selama ini
Alkitab, hei kebaikanmu seperti itu di mata Tuhan ada seperti kain kain lakar. Jangan garansi kebaikanmu itu. Amin. Ya. Terus ayo mentang-mentang sudah baik, nggak kena percobaan, nggak kena penderitaan. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, kalau dia masuk ke bumi ini, ke dunia ini, pasti menderita. Siapa orang di dunia ini yang tidak menderita? Termasuk Tuhan Yesus dari surga, dia enak-enak. Tuhan Yesus, Tuhan Allah di surga mulia luar biasa, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada maling, tidak ada fitnah, iya kan? Di surga tidak ada air mata, tidak ada penyakit. Turun Tuhan jadi manusia, turun ke dunia, menderita. Nah, siapa kita? Makanya Ali bilang lebih baik aku tidak usah dilahirkan. Karena kalau dilahirkan dia harus menderita. Nah, cuma dalam penderitaan itu apakah engkau tahu kasih karunia Allah? Bukan malahan marah sama Allah. Anak muda tadi begitu ditolak cintanya, hari itu juga dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Bodoh. Ya mungkin kita sekarang enak bilang bodoh, tapi siapa yang pernah merasa ditolak cintanya? Coba katakan. Ada ya, tapi cuma saya. Gimana siapa yang pernah ditolak cintanya? Gimana rasanya? Hah? Ya udah sadar sendiri kan, jangan pula berenang sampai dijatuhi, dinikmati pula itu. Jadi saudara yang dikasih benar, Ayub dipulihkan Tuhan karena Ayub berkata benar. Semenjak itu hilang anak dari diri. Saudara, saya tidak cuma satu lagi dua, atau saya masih pernah dengan dia kali. Oh, anak ini hari-hari dari gereja. Ya, anak Duri. Kuliah di pekan lalu. Bagus pelayanannya, bagus kelakuannya, bagus kuliahnya. Sudah ketemu sama saya di sana kerja. Saya udah lupa karena dia udah lumpuh. Dia sempat kerja di Labersa. Ya, habis dari Labersa, dia kerja di Susbeni, Hotel Labersa. Di situlah dia masuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Gaya. Karena gaya. Yang hati-hati dengan gaya hedon. Waktu tidak biasa dia diampuni sama seorang. Gaya. Tidak dimasalahkan. Bergila. Dan dari situ pun dia masih dikasih rekomendasi. Kalau kita sudah diampuni, bertobatlah. Saya pernah nabrak mobil orang dari belakang, saudara. Begitu orang mobil keluar itu, saya tabrak waktu itu mobil Jazz. Itu Jazz baru keluar itu 2010, 2011. Oh, musuh-musuhnya mobil Honda Jazz itu. Nah, saya tabrak. Anak saya nangis. Seperti kan saya dilihatnya mobilnya, seperti waduh, urusan lagi, duit lagi, iya kan? Ya sudah, nggak salah apalagi. Keluar dari mobil, Pak, kenapa bapak tabrak? Aku, anak saya nangis. Betanya kan, situ itu kalau lepas kan langsung malangan. Saya dari motor di mana jatuhnya karena dia dikasih itu kan duduknya saya taruh sebelah saya penumpang belakang dia dari mobil
Sampai sekarang masih tidur. Betul. Dia lihatnya anak si dilihatnya yang mana? Tengok, dia udah tahu bapaknya udah stres. Dia lihat mobilnya, dia lihat mobilnya. Maaf ibu, ya udah pak, nggak apa-apa, biar aja saya. Oh alhamdulillah. Langsung dekat nggak ada urusan, pulang. Ayo pulang kita, pulang. Selesai urusan. Apakah semenjak itu saya nabrak lagi? Enak, nabrak besoknya beli lagi. Sampai hari ini nggak ada. Tanya itu penumpang saya. Nggak berani lagi habis. Kalau sudah mobilnya, pak, kalau kemarin dikasih gratis sekarang mungkin nggak lagi. Nah kalau kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan, ya jangan pulang lagi. Amin. Itu artinya kita apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita buang lagi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Ayub yang berkata benar tentang aku. Ayub pikir dulu dia sudah kaya, tapi lihat saudara. Ayat yang ke-12. Ayo baca. Dulu Ayub pernah kaya, kemudian menderita habis kekayaannya. Tapi bersyukur Ayub tak meninggalkan Tuhan, sekalipun hartanya meninggalkan dia. Amin. Sekalipun harta kita mungkin ditipu orang utang tak bayar atau bagaimana cara orang, asalkan kau jangan meninggalkan Tuhan. Harta boleh meninggalkan kita, jangan maksa. Amin. Jangan burang saudara kayak saya. Saudara, lemari rumah saya itu masih ada surat utang orang banyak. Dengan sama saya tahu sama pikir. Ada yang 20 emas, ada yang 60 emas. Nah, saudara kaget. Belum ada hitungan berapa. Saudara tahu 80 bapak saya hamba Tuhan. Full dia hamba Tuhan sampai kami semua lepas di kamar saya tidak menjual emasnya. Pensiunnya cuma 600. Karena saya yang ambil emas saya saja dengan Tuhan. Pak, apa Pak? Ambil dulu terus Bapak. Sampai saya hafal Pak Bung saya ini. Apa lo? Kasih Bapak, iya Pak Bu. Saya mau bilang ya Pak Bu. Nah ini terus Bapak. Kami hidup dari situ saja. Kali ini jual, besok kali ini jual, besok ini jual. Esok semuanya habis. Nggak ada yang permanen di dunia. Kita tak tahu apa-apa dunia. Amin. Dan ketika kita meninggalkan dunia, kita juga tak tahu apa-apa. 87 di pergumulan begitu. Pas saya bilang sama mama saya, kita harus bangun diri. Dari mana uangnya? Sudah bulanan kita jual aja. Waktu itu abang saya baru kuliah, dia masuk kuliah. Jadi bangun 86 selesai 87 bapak saya. Akhirnya mamanya saya bilang, udah kenapa ya pada kita bangun diri. Akhirnya tak ada pakai uang mama saya jadi. Saudara kita sudah Tuhan. Ya. Jadi harta bisa menjadi kita, tapi jangan kita meninggalkan Tuhan. Ada sekarang di sana saya itu tanah. Ya, 4 hektar di Pasir Putih.
Dapatnya siapa sekarang di pasir putih ada semua sudah lengkap. Enggak dikasih apa, udah orang itu. Semana kita mencari jadi utangnya dia tahun 81. Kalau satu pasir putih mau pasti baru di sini. Jadi saudara dikasih itu. Ketika Ayub diuji oleh Tuhan, ya. Nah, ayat 12 baca. Ayat 12, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Dulunya berapa? Cuma 7.000. Dan 2, 3. Dan 6.000 unta. Dulunya berapa? 3.000. 1.000 pasang lembu. Dulunya berapa? 500. 1.000 ekor keledai. Dulunya berapa? 500. Ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Rekab. Ada cewek-cewek sini yang namanya sama? Ya. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak itu. Dan mereka diberi ayah yang dipusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Bapak-bapak, kasih langsung anak-anak perempuan juga harta. Amin. Jangan yang laki-laki yang dikasih. Ini contoh ini. Sesudah itu Ayub mau kami ramakan dan itu istrikan ada suaminya lagi dari perempuannya. Sesudah itu Ayub masih 180 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Gemanggil apa dia sama Ayub itu? Ya, maka matilah Ayub tua dan buruk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut menderita. Menderita karena kasih karunia Allah. Jadi kenapa kita harus menderita? Apa maksud Tuhan? Mas, saya akan kasih ilustrasi ini. Saya pernah mendengar nama mutiara. Mutiara itu salah satu barang mahal, benda mahal, yang mengemukannya di dalam keran. Keran itu yang ada di bawah tempat tidur. Itu kalau yang tidak duit. Ada yang punya duit di tempat tidur. Nah, jadi Tuhan sembunyikan kerangi mutiara ini di dalam kerangi ini Anda tidak tahu. Nah, bagaimana terjadinya proses mutiara? Saudara, kerang itu kemasukan pasir. Kalau masuk pasir ke mata saudara masih ada tangan untuk mengeceknya, masih ada untuk meniupnya. Tapi ketika pasir itu masuk ke tubuh kerang, siapa yang pernah makan kerang? Ya, badannya, jangan cangkangnya. Ya, nanti jadi kaget. Nanti dirosen sama dokter, ini kayak laut kerang spesies. Jadi kalau pasir itu masuk kan sakit bagi si kerang. Ya kan? Sakit tapi tidak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tangan. Sakit mah. Sakit mah, tolong aku mah. Terus apabila kita dikasih Tuhan tangan, nggak ada tangan kita supaya aku bisa mencapai pasir itu. Kenapa lama-lama kita ya tahu kayak gini? Kenapa Tuhan tidak memberi tangan supaya pasir yang masuk bisa aku ambil? Nah, saya
berhasil masuk ke mata. Nggak nyaman, ngapain pun. Tapi semua akan bilang, kita udah ditakdirkan Tuhan nggak punya tangan, nggak bisa menolong. Jadi apa? Tahankan Pak. Nah, tahankan ini yang mau saya kasih tahu. Makasih kerang itu karena tidak ada yang menolong, karena dia nggak ditakdirkan oleh Tuhan untuk bisa menolong dirinya. Makanya kalau saudara dalam kondisi ini jangan putus asa. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dan aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Banyak yang putus asa. Dia tidak ngerti saya. Tidak ada yang tahu saya. Ya. Akhirnya orang ini harus mengeluarkan cairan. Dia punya kemampuan. Dia keluarkan cairan untuk memutus pasir yang menyakitkan tadi. Sudah tahu? Firman Tuhan kata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Nah, kalau tak tahu jangan takut. Dokter, bisa tak hatimu mengeluarkan cairan ini? Amin. Ya. Nah, Tuhan, beberapa kali saya pernah diminta, Pak, doakan Pak, doakan dia dipanggil. Saya kasih tahu juga ternyata percaya. Karena keluarga yang akan mengobati, itu benar mati Pak. Puji Tuhan Pak, doa Pak tidak mati Pak. Ya kenapa kerja? Jadi tidak kuburan lah. Pertama kalau saya mulai di komplek LTA tempat HDT, ada di bukit dari pagar di sini saya naik Pak. Ada beberapa orang yang sudah mungkin tidak sama dengan batu di sini, sama kalah. Karena saya baru di situ, ada orang di atas. Saya sudah merasa pergi ke Papua. Ada makhluk di sini. Ibu-ibu ini orang jauh pergi ke seribu. Jadi gimana Pak? Kita doakan Pak supaya Pak biar dijemput Tuhan. Saya doakan. Dan tidak mau. Kalau mau panggil orang ini udah pasrah. Begitu saya doakan, dia dulu minta minum. Kecewa saudara-saudara. Kok jadi sehat? Minta makan. Saya senang. Keluarga saya berubah. Makan. Saudara. Saya sedang puji Tuhan. Alhamdulillah Tuhan yang dipakai Tuhan. Alhamdulillah. Saya nggak tahu siapa kalau saya juga nggak lupa. Sebelum tahun 2000. Ya, ada yang maling saya tahu. Ada yang merasa saya. Kita Bapak Edi, kita siapa, ada bukan? Terima kasih Tuhan. Jadi saya pulang. Saya pulang. Tidak lama saya sampai di rumah. Tapi sudah malam. Ibu kan sudah meninggal. Tapi minta makan. Itu mungkin apa permintaan terakhir Pak. Saya lemas jahat. Sudah tahu kita menurunkan mayatnya dari atas itu. Kayak orang mengevakuasi pesawat di Musa. Itu ini satu orang. Pakai kayu, pakai kayu. Bulan-bulan. Tapi kalau kita kena masalah jangan menyerah. Nah, seperti kata tadi, dia mengeluarkan cairan dibungkusnya pasir dan akhirnya jadi kemudian
Apa salahku sehingga kau putuskan aku? Seburuk itukah aku di matamu? Jangan suruh mata itu balik. Saudara, jadi ketika kita menderita, apa yang kita tahu? Sudahkah Yesus dalam hati kita keluar memutus masalah itu? Amin. Kenapa aku tidak lahir? Tidak punya apa-apa. Kenapa aku tidak lahir sebagai orang miskin? Kenapa aku tidak lahir? Tidak bisa begini, tidak ada ini, tidak ada ini. Bersyukurlah kalau kau lahir seperti Anda menyatakan untuk menolong dirimu. Karena di hatimu ada kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, siapa yang mau orang biasa dari luar biasa? Jadi jangan cengeng, nggak usah sakit oh dia nggak perhatikan, oh dia nggak memberi. Saudara, kita punya Tuhan. Kalau ada Tuhan dalam hatimu, dia akan keluar menjadi obat. 1 Korintus pasal yang ke-1, saudara lihat di situ. Nah, mari kita baca sama-sama. Bila kasih karunia dalam penderitaan itu. Ayat 24. Beginilah firman Tuhan 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Jadi kenapa ada pernikahan? Saudara yang percaya Yesus, saudara yang menerima Yesus, saudara yang memiliki Yesus, yang tinggal di dalam Yesus, yang kita menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus yang ada di dalam diri kita itulah yang akan membangun penderitaan itu sehingga kutuk dirubah menjadi berkah, pasir bisa dirubah menjadi mutiara. Amin. Itulah gunanya Yesus. Karena dia sudah menderita dari kita. Apa yang kita rasakan sudah dirasakannya. Penderitaan yang harusnya kita pikul sudah dipikul oleh Yesus. Jadi jangan cengeng. Amin. Jangan kecewa sama manusia. Ketika ada yang mau tahu tentang kita, tidak usah. Karena Yesus yang ada dalam dirimu, itulah kekuatanmu. Membungkus rasa sakit itu. Amin. Nah, saudara saya lanjutkan ya. Sebab ayat 26, ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar imannya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Silakan ayat 26, 2, 3. Ingat, ini ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Dipilih ini bahasanya begini di sekolah ini. Dipilih berapa hari yang saya sempat di Indonesia itu hanya surya. Manusia biasa. Kasih saya orang Papua bodoh. Yang sudah tahu dalam di SD saja. Kasih sama saya bodoh-bodoh itu. Saya pilih mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Berhasil nggak? Berhasil terkendali, terkembang. Nah, Allah kosong Yohanes. Apa kita punya buku di Indonesia? Ada kayak gitu di bawah kita. Ini sampai ke itu bisa bahasa. Akan saya heran. Apanya? Saya kadang-kadang melihat saya sekolah yang suka cepat saya punya HP.
Ada yang sampai sempat dia sudah baca. Coba saya sampai di gereja saudara kita ada apa? Saudara, gimana sudah? Kasih saya sebuah buah. Kasih sama saya buru-buru. Yang nggak tahu, yang dulunya udah diarah. Kan? Kalau saudara itu yang saya tahu. Di situ. Apalagi di tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Dan dipilih Tuhan tidak dididik seorang anak pasti dididik oleh ayahnya. Amin. Nah, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah, dididik Allah, diajak Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayo kita 2, 3. Ayo saja. Nah, lalu kita sampai di bangku kuliah. Makanya saya kalau untuk anak-anak saya punya pengurus sendiri. Kecerdasan roh, spiritual vision. Itu di dalam tangan Tuhan. Yusuf yang tadinya umur 17 tahun dibuang sama saudaranya dalam sumur. Dari sumur Yusuf dijual jadi budak. Jadi budak itu kasta terendah dalam kehidupan sosial. Jadi budak. Nah, jadi budak di rumah Potifar. Yusuf turun dari level yang paling bawah jadi narapidana. Dia masuk ke dalam 12 tahun lamanya. Di penjara itu dia keluar dari penjara dengan mengartikan mimpi Raja Firaun. Seketika itu juga Allah mengangkat Yusuf menjadi perdana menteri di umur 30 tahun. Orang yang dianggap bodoh bagi dunia dipilih Tuhan. Ini Yusuf tidak pernah mengeluh dengan penderitaan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa aku harus dibuang ke sumur? Kenapa aku harus dijual jadi budak? Kenapa aku harus difitnah? Dia tidak melakukan perzinahan, tapi dia dituduh dia difitnah, dimasukkan ke penjara. Kenapa penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung ditanggungkan kepadanya? Itulah cara Tuhan sedang menyekolahkan kita. Amin. Amin. Oh ini aku harus bebas, aku harus berjuangkan. Yusuf punya tangan seperti kerang untuk menolong dirinya. Ketika kita dijatuhkan oleh anggap aja kita sudah punya tangan untuk menolong. Biar tangan Tuhan yang menolong. Amin. Dari penjara itu mengangkat Yusuf langsung melejit menjadi perdana menteri. Jadi anak-anak engkau yang punya cita-cita di pendidikan agama. Bangun pagi tidak mau. Bangun pagi yang dimarahi. Halo. Mereka yang bangun pagi ya. Anak saya itu semuanya pernah merasakan pengalaman dari saya. Atau masih kecil SD. Bapak mandi aku itu tempat itu bukan mandi. Bapak marah kamu. Sampai berhasil mana itu. Saya sendiri. Saya sendiri. Dan mematikan dia. Dari suara yang Tuhan, oh masih TK dia, oh sangat terlalu. Saya sendiri. TK saya sendiri. Sekarang lupa. Karena masih belum jabatan.
Iya. Habis itu dia ngerti Bapak. Terakhir, dia nanya, apa yang cari atau kau yang cari? Saya yang cari. Kasih pada aku. Tuhan yang udah sendiri. Tapi saya nangis. Udah, udah, udah. Itu didikan Bapak sama Tuhan juga mendidik air. Amin. Hati-hati dengan pola pendidikan Amerika. Beda. Oh, anak nggak boleh disakiti, nggak boleh dikasih. Beda pendidikan Amerika dengan Asia. Ya, Tuhan juga mendidik. Tapi Ibrani pasal 10 ayat 7. Oh, sorry, bentar ya, saya. Dan 12, maaf, 12 ayat 7. Ayat terakhir bagi kita bersama-sama. 2 ayat 6 dan ayat 7. Ibrani 12 ayat 6 dan ayat 7. 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesatkan orang yang diakuinya dan sebagainya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya. Amin. Karena Tuhan Allah menyelamatkan kita dari penderitaan. Dia pasti mengangkat kita. Amin. Yang biasa jadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah kami yang maha kuasa, yang bertahta di kerajaan surga. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang hidup di dalam hati, Roh Kudus yang berdiam di dalam jiwa kami, Roh Allah yang hidup yang menjadi penghibur dan penolong kami, yang akan membungkus setiap penderitaan yang menyakitkan kami, yang akan membungkus setiap masalah yang menyakitkan kami. Biar apa yang ada di dalam diri kami, Yesus Kristus adalah kekuatan kami, sehingga pasir bisa menjadi mutiara, sehingga kutuk bisa menjadi berkah, karena Yesus ada di dalam hati kami. Dia Tuhan yang membuat kami bisa membungkus setiap masalah, sehingga berubah menjadi berkah. Engkau yang merubah air mata menjadi sorak-sorai. Engkau yang merubah kain kabung menjadi kain pesta. Engkau ya Tuhan yang mengubah orang yang bodoh bagi dunia dipakai Tuhan mempermalukan yang kita. Orang yang tidak punya arti di dunia ini dipilih Allah, dibentuk Allah untuk mempermalukan orang yang terpandang. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami dalam setiap penderitaan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman yang telah katakan. Para pencari yang menderita, kami tambah Tuhan, itu kan kami berharap tinggalkan oleh kekuatan dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati bersama kami, persembahan yang hidup, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus